Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Sausan Az-Zahra. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai poster infografis yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan tema kreatif toys dalam perpustakaan. Oke, izinkan saya menjelaskan tentang materinya terlebih dahulu. Jadi, dalam poster ini saya membagi tiga bagian untuk materi dan desain-desainnya itu sendiri. Yang pertama ada judul di bagian atas kiri, yaitu suka perpustakaan sejak kecil. Kan ini mempresentasikan orang-orang bahwa perpustakaan sejak kecil kita tahu aja perpustakaan itu hanya tempat untuk membaca dan tempat penyimpanan buku di ruang publik. Nah, lalu yang bagian atas kanannya itu adalah pengertian dari kreatif Toys itu sendiri, dan saya sudah mencantumkan materi-materinya, eh, cantumkan sumber-sumbernya. Lalu bagian kedua adalah sejarah kreatif toys. Di sini s- bagian kanan tengah, sini saya mencantumkan sejarah kreatif toys itu sendiri dan sumbernya. Lalu bagian tengah kiri ini saya menyantumkan anak yang pikir dan mempresentasikan toys-toysnya itu sendiri. Jadi ada apa aja sih kreatif toysnya itu sendiri, agar lebih jelas saya menggunakan visualisasi karena ini kesannya biar menarik. Eh, dan di sini saya menggunakan building block. Building block ini sendiri, alasan memilih building block ini untuk mengasah logika dan kemampuan membangun. Seperti tahu ini adalah buildingnya. Lalu yang kedua ada puzzle. Puzzle-nya ini sendiri saya mengambil karena alasannya itu adalah mengasah uh, pikiran dan problem solving. Lalu drawing dan origami kit, yang kalau kita bisa gambar-gambar ya, bisa potong-potong. Ini mengasah untuk kreativitas dan seni anak-anak. Lalu yang keempat ada ular tangga yang di sini kenapa saya mengambil ular tangga dan Rubik ini? Walaupun ya seperti kita tahu bahwa adanya Rubik, tapi kalau ular tangga juga bisa ada karena mengasah problem solving dan critical thinkingnya mereka. Lalu ada Play-Doh. Kita tahu Play-Doh itu untuk membangun kreativitas anak-anak. Lalu pada bagian terakhir, bagian bawah sini saya mencantumkan tentang about creative toys. Jadi buat creative toys ini ada implementasi dan manfaat. Saya menjadikan satu ringkas seperti ini dan sumbernya sendiri. Ya, lalu ada isu dan tantangan. Di sini saya menggunakan pertama poin-poin karena seperti tahu di atas itu sudah ada banyak materi dalam sejarah. Jadi saya menggunakan poin-poinnya itu sendiri agar pembaca saat membaca bawahnya itu sudah tidak merasa bosan lagi. Jadi karena kita bisa poin ini sudah mencangkup, cuma saya tambahkan lagi di sini untuk mempertegas materinya tersebut dan saya mencantumkan sumbernya. Lalu ada data dan statistik. Data dan statistik ini menggambarkan hampir setengah dari Creative Library di Australia berfungsi sebagai pusat informasi komunitas dan tidak hanya tempat bermain mainan, mereka juga membantu keluarga menemukan dukungan sosial dan kegiatan komunitas dan sumber daya lokal. Jadi bisa jadi sumber daya tersendiri untuk adanya creative toys dan library. Jadi yang untuk ini datanya dari mana sih? Valid tidak ya? Saya di sini datanya dari buku ini, The Social Benefit of Toys Library in Australia. Jadi kayak di sini ada banyak data-data. Cuma ini data-datanya yang yang saya temukan ini ada di Australia. Seperti itu. Lalu izinkan saya untuk menjelaskan mengenai editingnya ini sendiri. Editing dalam menggunakan poster infografis sendiri ini menggunakan pure dari Canva. Tidak menggunakan template dari Canva, tapi mendesain poster menggunakan elements, tools, teks yang ada di Canva yang
transparan, eh, mengasihkan efek dan lain-lain. Jadi, saya di sini posternya menggunakan warna orange dan biru. Orange dan biru ini saya mencari warna-warna yang berseberangan. Dan saya tertarik menggunakan biru dan orange karena biru dan orange ini tersendiri ada warna-warna yang berseberangan. Jadi saya menggunakan warna ini. Dan agak lebih playful, menarik, itu saya menggunakan banyak elemen. Di sini ada elemen anak-anak yang sedang bermain, berkreatif. Seperti yang di sini ada drawing kit and origami kit di sini. Lalu untuk belakangnya ini sendiri kan ada di sini ada highlight yang aku pengen meng-highlight suka perpustakaan sejak kecil itu aku pengen meng-highlight itu ya sendiri. Sini ada backgroundnya ini yang kayak dari gelap ke terang dari backgroundnya ini ya sebentar. Di sini ada tentang ini ada meja dan kursi. Sini ada perpustakaan. Perpustakaannya itu sendiri. Seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan lili tau. Lili tawan, font ini karakteristiknya itu bentuk hurufnya tuh tebal, bulat, dan ekspresif sehingga menimbulkan atau memberikan pesan ceria, ramah, dan penuh energi. Jadi seperti itu. Kenapa saya menggunakan font lili tawan ini? Terus di sini gak ada semua. Dan di sini untuk font-fontnya itu sendiri saya menggunakan efek agar lebih tidak flat. Jadi efeknya ini pada bagian ini saya menggunakan shadow, pada bagian ini saya juga menggunakan shadow. Tapi kenapa berbeda? Karena di sini saya memberikan efek seperti transparan ke atas. Gitu. Ini lili tawan. Jadi untuk bagian atas kita sudah clear ini menggunakan eh elemen tanda, tanda tanya. Kita sebenarnya tanda tanya. Seperti itu. Lalu untuk bagian keduanya ini saya menggunakan banyak sekali elemen. Kenapa? Karena agak lebih menarik dan playful. Sebentar. Oke. Eh, Menarik dan playful. Di sini untuk bagian materinya itu saya menggunakan tools. Toolsnya itu seperti ini, dan ini itu di eh, ini ada. Ini bisa kita kayak biasa, terus kita bisa digradasikan transparan. Seperti itu, kita memainkan efek-efeknya aja biar tidak flat, teman-teman. Dilihat, dilihat, dilihat. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan ini juga. Sama halnya dengan ini juga, yang ini yang di belakang menggunakan ini. Jadi menggunakan ini, lalu ke bawah, menggunakan ini, ya ini teman-teman. Lalu yang di bawahnya ini menggunakan menggunakan ini. Jadi kita bermain di warna gradasi dan transparansi aja. Dan untuk kayak yang mainan-mainan anak-anak dan highlight-highlight di belakang itu, hal-hal di belakang itu, kita menggunakan elemen sendiri dari kanvanya. Tuh, rumah highlight, anak mikir, puzzle, anak-anak, itu aja semuanya ada. Lalu untuk yang ini sendiri masih di lilitawan, kita menggunakan efek, habis menggunakan efek yang kita menggunakan efek apa nih? Lift. Menggunakan efek lift, lalu kita ya gradasikan saja agar lebih menarik, tidak flat karena di sini kan udah ada gradasi orange dan biru. Lalu kalau untuk yang ini sendiri saya menggunakan blok agar karena ini materi sejarah jadi kesannya itu lebih pertegas dan di sini juga ada blok agar lebih kesannya gede dan pertegas.
seperti itu. Lalu, misalnya jika kalian kesulitan, cuma ini karena menggunakan Canva edukasi, jadi agak berbayar gitu, walaupun beda dengan Canva Premium yang lebih murah. Kalian bisa, misalnya, kalian pengen menggunakan highlight yang terang-terang nih. Ini misalnya yang ini, nih yang kayak gitu. Gak ambil aja guys, sini tuh. Tuh. Jadi untuk highlight-highlight yang saya tidak temukan di Elements, jadi saya cari di cari di poster-poster Canva lainnya yang ada di desain. Saya berikan di sini. Contohnya adalah ini. Yang saya tidak temukan ini saya saya cari dan saya memberikan itu agar kesannya dari atas ke tengah itu tidak terputus. Seperti itu penjelasan materi dari saya. Untuk font-fontnya sudah, untuk elemen-elemennya pure dari Canva, untuk desainnya juga pure dari ide saya menggunakan elemen, tools, dan dimainkan eh, efek-efek, transparansi, dan gradasinya itu sendiri. Eh, untuk rumah-rumahnya juga dari LMS, jadi semuanya itu saya pure dari Canva yang saya desain agar tidak flat. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat presentasi saya kurang dan terdapat kesalahannya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.